إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab salat al-Jum'ah. Ini suatu bab atau keterangan tentang keistimewaan salat Jumat. Jadi ada 3 agama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Sayyidul Ayyam atau pimpinan atau hari rayanya bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama menawarkan terhadap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi karena orang Yahudi ini adalah satu agama yang mana mereka ini disebut dengan Bani Israel, keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaumnya Nabi Musa, apakah kalian ingin, ujar Allah Subhanahu wa taala, ada satu hari yang kuberikan kepada kalian, hari Jumat? Apa jawaban Bani Israel? Tidak ya Allah, kami sudah mempunyai hari yang istimewa bagi kami, yaitu hari Sabtu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari Sabtu diberikan kepada Bani Israel. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan lagi kepada kaumnya Nabi Isa atau orang Nasrani, dan mereka ini termasuk daripada Bani Israel juga. Karena Bani Israel ini sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang putra, Ismail dan Nabi Allah Ishak. Nabi Ismail dari ibu yang bernama Siti Hajar, Ishak dari ibu yang bernama Siti Sarah. 2 orang, satu bapak, beda ibu. Dari keturunan Nabi Ismail ini tidak ada menjadi nabi kecuali adalah yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini keturunan daripada Nabi Ismail, putra daripada Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ishak ini mempunyai putra yang bernama Ya'qub. Dan Nabi Ishak ini mendapatkan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, banyak keturunannya menjadi nabi dan raja. Akhirnya Ya'qub ini adalah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yang mana gelarnya Israel. Apa Israel? Orang yang berjalan di tengah malam. Bani, arti Bani itu keturunan. Israel, Nabi Allah Ya'qub. Akhirnya Nabi Ya'qub itu disebutkan dalam surah Yusuf mempunyai 11 orang putra, 11 orang anak, dan 1 wanita, jumlahnya 12. Siapa putranya? Di antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, Yahuda, Lawi, dan sebagainya. 11 orang. Jadi di antara 11 orang ini Nabi Yusuf mempunyai keturunan disebut Bani Israel. Bunyamin mempunyai keturunan disebut Bani Israel. Di antara keturunan Bunyamin adalah Nabi Yunus bin Matta. Ada kan Nabi Yunus yang ditelan ikan Nun, itu keturunan Nabiullah, dari keturunan Bunyamin. Kemudian dari Yahuda melahirkan banyak menjadi nabi. Di antaranya adalah Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Jadi banyak mereka diberikan menjadi nabi dan rasul dan menjadi raja. Akhirnya mereka disebut dengan Bani Israel. Apabila keturunan daripada Yahuda, akhirnya disebut dengan bangsa Yahudi. Cuman terkenalnya dalam bahasa mereka adalah Zionis. Karena orang ini diberikan oleh Allah keistimewaan, wa faddalna 'alal 'alamin, diberikan keistimewaan, orangnya cerdas dan pintar. Jadi Allah menawarkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, hari Jumat. Bani Israel, kamu memilih ya Allah hari Sabtu. Kemudian lagi Allah menawarkan kepada umatnya Nabi Isa, kalian mau hari Jumat?
kada hujan Bani Israel daripada umatnya Nabi Isa, kami meminta hari Ahad atau hari Minggu. Ternyata Allah menakdirkan hari Jumat ini adalah untuk umatnya Rasulullah SAW, yaitu adalah hari Jumat. Dan di dalam hari Jumat ini ada beberapa hadis daripada Rasulullah SAW bahwasanya Nabi mengatakan hari Jumat itu ada beberapa cerita, ada 5 yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, hari Jumat itu adalah hari yang mana Allah pertama kali menciptakan manusia. Itu Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat diciptakan Tuhan. Jadi awal pertamanya manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam adalah hari Jumat. Bahagia Nabi Adam ketika hari Jumat, bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Jumat itu juga Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Kejadiannya sama hari Jumat. Maka dikatakan sebagian ulama, satu hari waktu akhirat, waktu surga, waktu akhirat sama 1000 tahun waktu di dunia. Kalau kita umurnya 100 tahun di dunia, berarti berapa hari waktu akhirat? Cuma 2 jam setengah. 2 jam setengah aja kita hidup di sini. Sekedar melewati, makanya jarak antara habis sholat Jumat sampai, makanya riwayatnya Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat dan beliau pun keluar hari Jumat. Belum maghrib sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Artinya belum sampai 1000 tahun Nabi Adam waktu dunia sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kapan kejadiannya? Hari Jumat. Dan Nabi Adam juga diwafatkan hari Jumat. Makanya kita tidak bisa memilih kapan wafat, karena wafat ini apabila habis umur yang ditetapkan oleh Allah, pasti manusia meninggal dunia, tidak bisa memilih hari. Padahal yang paling afdal wafat hari Jumat. Kalau bisa memilih, kalau bisa memilih hari Jumat. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa ujar Nabi ada orang yang beriman wafat hari Jumat, aw lailatul Jumat, atau malam Jumat, hari Kamis jam 5 sore sudah mulai masuk bahagian Jumat, sampai kurang lebih sekitar jam 4, jam 3, jam 4 itu habis sudah berakhir Jumat. Wafat kita ini apa yang diberikan oleh Allah? Illa waqahullahu ta'ala fitnatal qabri. Diberikan keamanan oleh Allah, keselamatan daripada pertanyaan fitnah di dalam kubur. Kalau bisa memilih. Sayangnya kada tahu memilih. Kadang manusia kada tahu kapan wafat dan meninggal dunia. Makanya bila ada keluarga wafat hari Jumat atau malam Jumat, itu orang pilihan. Karena Nabi Adam pun wafat hari Jumat. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, diturunkan dari surga hari Jumat, kemudian beliau wafat di dunia hari Jumat. Dan Nabi Adam satu riwayat umur beliau 1000 tahun. 1000 tahun umur. Makanya kita semakin akhir zaman semakin sedikit, makin pendek umurnya. Ada yang 10 tahun wafat, ada yang 25 tahun sudah gagal ginjal, ada yang 30 tahun sudah cuci darah, ada yang 25 tahun sudah darah tinggi, kencing manis. Semakin akhir zaman semakin pendek umur manusia. Makanya zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh lebih daripada 1000 tahun, 1200 tahun, umurnya panjang-panjang. Tapi perawakannya juga sebagian kitab menyebutkan Nabi Adam itu tingginya, berapa tingginya? 30 meter. 30 meter. Ini mesti paling 5 langkah sampai ke muka. 30 meter tingginya. Itu riwayatnya. Orangnya besar, tinggi, dan umurnya panjang. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Dan Nabi Adam ini dalam 1000 tahun itu Allah memang mengistimewakan Nabi Adam, semuanya diletakkan hari Jumat, diciptakan hari Jumat, diturunkan ke dunia hari Jumat,
Kenapa diturunkan di dunia? Karena memang dalam satu ayat Allah sudah menyebutkan Nabi Adam ini nanti menjadi penduduk bumi, pasti menjadi penduduk bumi. Cuman Allah memberikan alasan, memberikan salah satu penyebab apa Nabi Adam diturunkan ke dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah ada Allah menyinggung wala taqraba hadhihi syajarah. Ujar Allah, cuman ini wahai Adam, engkau hidup di dalam surga, silahkan nikmati apa yang engkau inginkan. Cuman satu larangan Tuhan, jangan dekati ini pohon. Berarti kalau sudah Allah menyebutkan di atasnya menjadi khalifah di muka bumi, Allah juga memberikan sebab kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia. Makanya Allah sudah mewanti-wanti wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan didekati ini pohon. Akhirnya apa yang terjadi? Ujar Siti Hawa, kayaknya nyaman ini pohon, namanya buah khuldi. Cuman buah khuldi jangan diartikan buah naga. Ya, ada sebagian orang buah naga itu buah khuldi. Padahal buah khuldi memang letaknya di dalam surga, entah bagaimana bentuknya. Ujar Siti Hawa, makanya orang yang paling banyak keinginan antara laki-laki dan perempuan ya perempuan. Karena Siti Hawa itulah penyebab utama beliau ingin merasakan bagaimana buah khuldi. Padahal sudah tahu ini larangan. Makanya kalau misalnya kita punya istri, pengen punya rumah, mobil, sepeda motor, itu aja. Karena memang Siti Hawa itu banyak permintaannya. Ujar Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan diparahi ini pohon. Jadi Siti Hawa coba ke depan, Pak, sekematija kita melihat ke sini. Datang iblis. Iblis ini ketika itu dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dengan sebab apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua sujud, semua hormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau hormat. Akhirnya diturunkan dari surga. Jadi surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis keluar. Tapi iblis ini berusaha masuk ke dalam surga. Artinya dilarang iblis masuk ke dalam surga tapi berusaha. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab Bani Zuhur itu dikatakan iblis ini mencari cara siapa di antara makhluk Allah ini yang paling sering masuk dan keluar surga. Ternyata ada dua makhluk, yaitu ular dan burung merak. Makanya burung merak itu salah satu burung yang indah, memang aslinya dari surga. Ular pun aslinya dari surga, makanya semua sisik-sisik ular itu indah. Karena memang ini makhluk dari surga Tuhan. Dilihat oleh iblis, oh ternyata ular dan burung merak. Akhirnya lapor iblis kepada burung merak. Ujar burung merak, wahai Azazil, ulun tidak ada daya dan upaya memasukkan pian ke dalam surga karena ada malaikat yang menjaga pintu surga. Apakah ada saran ujar iblis supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Ada satu makhluk teman ulun, siapa? Ular. Makanya ular itu awaknya halus saja, tapi seekor ayam kalau masuk ke dalam bakutnya. Kan lihat aja, sapi kadang, kambing, rusa bisa masuk. Karena apa? Karena memang yang namanya ular dari awal penciptaannya di dalam surga memang bisa menelan ukuran besar. Makanya ada ular sawah. Apa sawah itu bahasa Indonesianya? Bahasa Banjar ular sawah? Piton. Itu bisa menelan satu orang manusia. Tapi bila sudah menelan, itu bisa sampai 6 bulan hanya makan. Ujar iblis, ya udah, mana teman kawan tadi ular? Akhirnya ular ini menganga, masuklah iblis ke dalam pelutnya ular. Ketika masuk ke dalam surga dikeluarkan iblis. Di situ iblis berjanji berusaha untuk membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melanggar apa yang telah ditetapkan Allah. Akhirnya mendekat yang namanya buah khuldi tadi. Ujar Nabi Adam, wahai Siti Hawa, jangan dimakan. Didekati aja sudah dilarang oleh Allah, apalagi dipetik, apalagi dimakan. Ujar iblis, apa wahai Siti Hawa, kenapa papian? Makan aja. Ini buah namanya khuldi. Khuldi itu dalam bahasa Arab keabadian.
apabila engkau memakan buah khuld ini, engkau abadi di dalam surga. Siti Hawa ini melihat buahnya bagus, warnanya mungkin bagus, baunya bagus. Ujar Siti Hawa, coba sedikit. Ujar Nabi Adam, jangan. Makanya yang paling banyak mengandalkan logika adalah kaum Adam, laki-laki. Kalau perempuan banyak keinginan, banyak perasaan. Akhirnya Nabi Adam ini bisa menghindari. Apa yang terjadi? Iblis bersumpah, demi Allah, ujar Iblis, apabila engkau wahai Adam memakan ini buah khuldi, engkau abadi di dalam surga. Makanya pertama kali orang yang memakai sumpah palsu membuat nama Allah adalah Iblis. Karena ini ada nama Allah, tidak mungkin ujar Nabi Adam Iblis berbohong. Demi Allah, ini buah abadi di dalam surga. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Adam memakan, Siti Hawa sudah memakan terlebih dahulu. Akhirnya masuk ke dalam tubuhnya Siti Hawa, ditahan oleh malaikat. Akhirnya sampai dada. Kemudian Nabi Adam ditahan oleh malaikat sampai sini, namanya leher. Akhirnya apa? Allah menetapkan sejarah demikian. Setiap laki-laki pasti ada ciri ini, semakin kurus semakin kelihatan. Kemudian perempuan ada disebut dengan buah dada. Setelah itu apa yang terjadi? Allah menampakkan aurat keduanya. Akhirnya Nabi Adam membawa yang namanya daun-dedaunan surga. Kemudian Siti Hawa menutup tubuhnya dengan dedaunan surga. Dikeluarkanlah mereka dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebagian orang Yaman, mereka berkeyakinan daun yang digunakan Nabi Adam untuk menutup aurat itu adalah daun bidara. Ada namanya daun bidara. Daun bidara ini bagi orang Yaman itu dipakai untuk makanan lebah, saripati untuk disedot lebah, dijadikan namanya madu. Dari madu itu terkenal namanya madu sidir atau madu bidara, yang paling hebat seluruh dunia karena turun dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada sebagian riwayat Nabi Adam memetik kayu waktu turun dari surga. Akhirnya apa? Disitulah namanya kayu garu. Yang harum itu asalnya dari surganya Allah, turun ke dunia. Kapan kejadiannya? Hari Jumat. Dan Nabi Adam akhirnya melewati kehidupan beliau selama 1000 tahun, dan Allah menetapkan Nabi Adam wafat hari Jumat. Itu yang ketiga. Ya, karena ada 5. Kemudian yang nomor 4, ujar Nabi, pada hari Jumat itu ada satu waktu apabila di antara hamba Allah ini berdoa hari Jumat, minta lawan Allah, ada keinginan, ada hajat, atau permasalahan, minta lawan Allah, tidaklah dia berdoa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman waktu rahasia, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya. Cuman dalam hadis lain Nabi mengatakan yang terakhir apabila selesai salat Jumat, selesai sudah waktunya. Jadi ada sebahagian yang mengatakan ketika tiba salat dikumandangkan azan. Ada yang mengatakan ketika imam duduk di atas mimbar. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan sebelum mulai salat Jumat, berdoa kita kepada Allah. Yang fakir bisa berubah menjadi kaya, yang bodoh bisa berubah menjadi alim, selama dia berdoa di waktu hari Jumat. Dan ini pasti terjadi setiap Jumat. Cuman waktunya rahasia, dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa permintaan kita? Ada satu waktu yang ditetapkan oleh Allah bonus bagi hari Jumat, yaitu adalah apabila seorang hamba yang beriman berdoa meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Jumat. Kemudian yang kelima, hari kiamat nanti terjadi hari Jumat. Ada sebagian yang mengatakan tanggal 10 Muharram, atau terkenal hari Ashura. Kalau bahasa Jawanya hari Syuro. Nah, itu hari Jumat. Kemarin kan
10 Muharram hari Jumat. Untung belum hari kiamat lagi. Pokoknya apabila hari Jumat tanggal 10 Muharram tiba waktunya, ada di antaranya yang ditakdirkan oleh Allah dunia hancur dan dijadikan hari kiamat. Terjadinya pun hari Jumat. Kemudian ujian Nabi yang terakhir, tidak ada satu orang malaikat pun, langit, bumi, angin, gunung, batu, kecuali mereka semuanya rindu dengan hari Jumat. Ini kan berakhir sudah malam ini sudah dikatakan hari Sabtu. Jadi semua makhluk ujian Nabi, malaikat, bumi, langit, angin, gunung, batu, pasti mereka rindu lagi bertemu dengan hari Jumat. Maka di Saudi itu liburnya mereka itu Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Kalau kita kan libur Sabtu dan Minggu, karena mereka libur Kamis dan Jumat. Makanya kalau kita misalnya melaksanakan ibadah untuk hari malam Jumat dan malam Sabtu, full Masjidil Haram, full Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka libur. Semua orang-orang karyawan PNS istilahnya di sana, mereka libur Kamis Jumat. Jadi semua mereka datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Jadi apabila hari Jumat, semua makhluk Allah rindu untuk bertemu dengan hari Jumat. Nah, maka ada satu tradisi orang Yaman, khususnya orang Tarim, itu bila hari Jumat, mereka semiskin apapun hidupnya tetap mengusahakan hari Jumat menu makanan paling nyaman. Kalau kita misalnya setiap hari makan, kebetulan di sana tuh cuman setiap hari kadang ikan laut. Jadi hari Jumat itu harus daging kambing, walaupun kepala keluarganya super miskinnya, tetap mengusahakan menu makanan paling nyaman. Atau paling tidak ayam. Kenapa ditanya adat orang Tarim seperti itu? Ujian mereka, kami menghargai hari Jumat dengan harapan apabila kami menghargai hari Jumat, pemberian dari Allah yang telah ditetapkan kepada kita orang yang beriman, kami berharap nanti di akhirat kami dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila hari Jumat di sana menu makanan pasti kambing. Kalau kita kambing jarang, paling akikah. Kalau di sana pasti hari Jumat kambing. Kenapa? Karena makanan yang paling istimewa bagi orang sana adalah kambing. Kalau kita kan beranggapan orang tinggal di Arab ini rancak makan onta. Padahal daging onta itu kadang nyaman karena seratnya besar. Yang paling nyaman pasti daging kambing. Dari yang umur paling tua hampir 100 tahun tetap makan kambing. Kalau di sini umur 100 tahun, kada main daging kambing, darah tinggi. Tapi kalau di sana kada tahu kolesterol, kada tahu darah tinggi, pokoknya bilang kambing menu utama. Kalau kita anak muda, umur yang di bawah 30, di bawah 40, kalau seandainya kambing itu terbatas, orang tua yang kita dahulukan umur 70, umur 80 sih, jadi makan kambing. Nah muda-muda ini makan apa? Ayam atau ikan laut. Karena apa? Karena di sana memang mayoritas orangnya suka makan kambing, khusus hari Jumat. Saking istimewanya mereka mengistimewakan hari Jumat. Karena di dalam hadis memang Nabi menyebutkan tidak ada satu makhluk pun, malaikat, langit, bumi, angin, gunung, batu, kecuali mereka ujian Nabi semua rindu bertemu dengan hari Jumat. Apa amal yang kita laksanakan hari Jumat? Ibadah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat, apa amaliyahnya? Nah, di sini ada satu ayat dalam surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah menyebutkan salah satu ibadah yang kita laksanakan di hari Jumat itu adalah salat Jumat. Kenapa timbul pertanyaan Jumat berkhutbah? Kamis, Juhur, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, kenapa kan ada khutbahnya Juhur?
Karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, Rasulullah mensyariatkan kepada umatnya bila hari Jumat ada nasihat yang disampaikan khatib kepada orang-orang yang hadir salat Jumat. Salat Jumat cuma 2 rakaat. Tapi khutbah itu menepati 2 rakaat. Apabila di dalam khutbah, misalnya kita khutbah kurang memperhatikan dengan sebab apa? Misalnya ketika khutbah sedang dilaksanakan oleh khatib, kita ternyata tidak memperhatikan atau berbuat hal yang sia-sia, misalnya berpandir, makan dan minum misalnya sedang khutbah, maka nilai Jumat kita memang kita melaksanakan keparduan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena Jumat itu sepaket antara khatib, antara khutbah dan salat itu satu paket. Jadi khutbah itu menepati 2 rakaat, salatnya menepati 2 rakaat, jadi digabung semuanya 4. Timbul pertanyaan, yang mana paling afdal antara khatib sekaligus imam? Langsung beliau merangkap khatib sekaligus imam. Ada yang khatib khusus, imam khusus. Yang mana paling afdal? Yang paling afdal yang langsung sepaket. Kenapa? Karena khutbah dengan salat ini adalah satu kesatuan. Jadi yang memimpinnya pun adalah orang yang satu, itu paling afdal. Makanya almarhum guru kita Gus Kumpul dulu mengatakan Unjar Sidin, siapa jadi khatib itu jadi imam. Karena apa? Dengan sebab Jumat khutbah dan salat ini kesatuan. Karena menepati 2 rakaat di khutbahnya itu. Nah, jadi di antara amaliyah yang kita lakukan ketika salat Jumat adalah apa? Ketika hari Jumat adalah salat. Dan ada satu hikmah yang diberikan oleh Allah di hari Jumat. Apa? Apabila ujar Allah selesai kalian melaksanakan salat Jumat, selesai, berusahalah cari harta benda dunia karena itu adalah hari yang paling berkah. Makanya kalau hari Jumat kita berusaha jangan libur untuk habis salat Jumat, karena waktu yang paling berkah setelah melaksanakan salat Jumat sampai asar itu paling berkah. Makanya orang-orang, khususnya orang-orang yang saleh, kebiasaan habis salat Jumat mereka langsung bertransaksi jual beli. Ada yang langsung ke pasar, apa? Ada yang membeli sekedar membeli sayur. Karena waktu itu adalah barakah. Karena ujar Tuhan, bila sudah selesai kalian salat, bertebaranlah di muka bumi Allah dan cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu yang paling berkah apabila kita misalnya membuka toko, misalnya buka toko, mencari yang paling berkah. Yang paling arti berkah ini, walaupun tokonya kecil tapi berkelanjutan, walaupun tokonya tidak besar tapi manfaatnya banyak. Kapan paling berkah? Paling berkah itu adalah ketika selesai salat Jumat. Orang selesai salat Jumat, bukan orang haji kita selesai di salat Jumat. Ada 6 orang haji sembahyang Jumat, kita di toko seorang enggak ada. Jadi selesai salat Jumat buka toko. Walaupun misalnya ketika kita buka toko tadi, awal buka toko sampai asar tidak ada satu pelanggan, cuma satu yang beli kepada kita, berarti itu keberkahan diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena transaksi yang paling berkah di antara satu minggu itu hari Jumat setelah selesai salat Jumat. Makanya orang-orang saleh itu memang suka mereka transaksi. Ada yang nukar, ada kalau di Hadramaut itu ada namanya apa, daun yang digunakan seperti jadi mie ayam di sini, apa daun apa itu? Daun sawi. Nah, daun sawi harganya itu kurang lebih sekitar 1.000 rupiah, 500 rupiah. Kenapa membeli daun sawi? Karena mereka adatnya di sana makan daun sawi sambil makan. Yang penting ada yang dibeli ketika hari Jumat. Karena apa? Mencari berkahnya. Makanya kalau kita misalnya hendak sedekah, cari hari Jumat. Kapan yang paling afdal? Ketika selesai Jumat.
Makanya ada celengan. Habis selesai Jumat ada celengan. Bukan dicelengi aja, dibuat duitnya. Celengi. Caranya celengan dicelengi. Jadi dibuat duitnya. Kenapa? Transaksi dengan Allah Ta'ala. Kadang kita kadang menduga yang lewat itu, kotak amal itu kadang mendatangkan keberkahan, karena ujar Tuhan, di antara paling afdal transaksi mencari karunia Allah adalah dengan selesai salat Jumat. Jadi apa maksud tujuannya? Hubungan dengan Allah telah selesai. Apabila telah selesai hubungan dengan Allah dengan cara salat, kemudian dengan mencari karunia Allah. Berarti mencari karunia Allah, kita kerja misalnya, berdagang, apakah ini termasuk sesuatu yang baik? Sesuatu yang sangat baik, karena memang perintah Allah, memang disuruh. Ada seorang ulama, beliau orang Solo, Habib Naufal Al-Idrus. Beliau pernah mengatakan, memang kata-katanya unik, cuman baik. Ujar beliau, kita berusaha mencari rezeki yang ditetapkan oleh Allah, jangan cari rezekinya, tapi laksanakan perintahnya. Kadang kan kalau kita dagang, yang kita cari yang pertama adalah untung dari dagangan kita. Itu sudah tergambar dalam pikiran kita. Cuman kalau kata-kata beliau, kerjalah, berdaganglah, berusaha untuk melaksanakan perintah Tuhan. Sudah. Urusan rezeki, ujar beliau, itu urusan Allah untuk memberinya. Karena ujar beliau, setiap kita menjadi orang mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, kita menjalankan perintah, melaksanakan mencari rezeki. Urusan rezeki yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bayang-bayang, ujar beliau. Semakin kita mendekat, semakin dia jauh, karena yang kita cari rezekinya. Semakin kita lari, ujar beliau, maka rezeki semakin mengejar terhadap diri kita, seperti bayang-bayang. Jadi rezeki itu semakin kita mengejar dengan rezeki, bukan nama orang rezeki, mengejar yang namanya rezeki yang ditetapkan oleh Allah, dia lari, kita mengejar. Makanya tidak ada habis-habisnya. Maka seperti seseorang misalnya, kepalanya ditaruh uang, tangannya tidak sampai, selalu tidak sampai. Uang itu selama dia mengejar, maka uang itu semakin lari, padahal cuma jaraknya mungkin 2 meter di depannya, tapi di kepalanya ada bakalan sampai untuk mendapatkan uang yang di hadapannya. Karena dia lari, uang itu lari. Tapi kalau dia lari, maka uang itu akan lari mengejar dirinya. Jadi apa ujar beliau yang dicari? Adalah fas'au ila dzikrillah, antashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi Allah, cari karunia Allah. Kenapa kita mencari karunia Allah? Tuhan memerintah, Tuhan menyuruh. Urusan rezeki, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita, seorang ulama dari Riau, beliau mengatakan, aku jelasin urusan rezeki ini memang ketetapan Allah, tapi gambarannya memang di dalam otak ini, ujar beliau, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seakan-akan kita ini sudah mengetahui apa yang ditetapkan oleh Allah, padahal tidak, ujar beliau. Pernah satu hari, ujar beliau, aku diundang acara. Ada 2 undangan, habis maghrib dan habis isya. Habis maghrib ini yang mengundang ini orang sederhana. Ketika siang, ujar beliau, aku sudah membayangkan soto ayam dan soto Betawi. Karena yang mengundang orang kaya habis isya, pasti keluarnya soto ayam atau soto Betawi. Undangan pertama hadir habis maghrib, jadi keluar soto ayam, keluar nila, ikan nila. Wah, ujar beliau, ada makan nama. Karena apa? Ingat soto Betawi habis isya, gambaran dalam otaknya soto Betawi. Karena ada bakalan, ujar beliau, orang kaya yang keluar itu adalah
makanan biasa, pasti yang enak, yang nyaman, mudah. Guru, nih makan soto ayam, kada, kain aja, kain aku bisa saja makan. Pian hendak nilakan guru, kada, aku hendak habis saja makan. Bu Hanika undangan cuma di sini aja habis maghrib, aku habis sisa masih ada lagi. Bayangan sini apa? Ini rumah orang biasa aja soto ayam lawan nina, kayak rumah orang sugih pasti lebih hebat lagi. Akhirnya apa? Minum aja. Habis selesai minum, habis maghrib, isya, salat isya, hadir undangan habis salat isya. Menunggu-nunggu dah soto Betawi atau soto ayam kampung, aduh ya benar. Habis selesai doa, wah nikmat benar sudah dalam pikiran. Yang keluar apa? Cuma bubur kacang hijau. Artinya ujar beliau, dalam otak ini secara logika seharusnya orang kaya lebih lagi makanan daripada orang sederhana. Ternyata apa? Bubur kacang hijau jamuannya. Nah, artinya ketetapan rezeki dari Allah tidak bisa kita menghitung, tidak bisa kita mengali. Cuman tugas kita sebagai hamba adalah wabtaghu min fadlillah. Jalankan perintah untuk mencari rezeki yang ditetapkan Allah. Urusan rezeki berapanya, banyak sedikitnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara fadilah yang kita laksanakan ketika hari Jumat selain salat, apalagi yang kita amalkan? Ujar Nabi, ada beberapa amalan yang kita amalkan. Di antaranya lagi, kita masuk ke dalam masjid lebih dulu daripada khatib. Tata caranya, cuman yang jadi masalah itu kadang khatib kita ini gantian. Setiap Jumat beda khatibnya. Kalau ada sebagian masjid ada berganti, itu aja orangnya sampai uzur beliau. Jadi yang paling awal ketika kita hendak melaksanakan salat Jumat, kita lebih dulu daripada khatib datang. Ini yang khatib sudah selesai khutbah, hendak Allahu Akbar aja datang. Jar malaikat ini mencari pahala nih atau apa ini? Kenapa jadi di afdal dan lebih ditekankan lebih dulu daripada khatib? Karena setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat ujar Nabi yang mencatat nama-nama hamba yang datang untuk melaksanakan salat Jumat. Namanya dicatat. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Apabila khatib datang, dia duduk di masjid, maka malaikat itu mereka duduk di masjid siap mendengarkan khatib untuk khutbah. Jadi malaikat itu sudah selesai tugasnya mencatat nama-nama hamba yang datang ke dalam masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Malah dalam satu hadis Nabi mengatakan, semakin kita istilahnya, semakin kita cepat datang, itu kadar pahalanya beda-beda. Ada yang datangnya lebih cepat ketika hendak melaksanakan salat Jumat, itu pahalanya seperti satu ekor onta. Semakin dekat lagi dengan waktu azan, maka seperti ujar Nabi, onta seperti kambing. Setelah kambing semakin dekat lagi, maka seperti ayam. Semakin dekat lagi ujar Nabi, seperti burung pahalanya. Setelah semakin burung, maka seperti telur burung onta. Habis itu ada lagi disebutkan hadis. Jangan ditambahin, ditambah cacat, yang paling akhir. Paling akhir itu seperti telur burung onta. Itu karena paling besar. Dan beras pun ketika turun dari surga, ketika Nabi Adam turun dari surga ketika hari Jumat, beras itu dan gandum itu seperti telur burung onta itu besarnya dan harum baunya. Dan kita bijuri itu dikatakan harum dan besar. Bahwa seperti burung onta itu kita sebiji aja beres untuk makan. Wah ini halus-halus, semakin akhir zaman semakin kecil beras.
Karena apa? Karena kenapa dikatakan semakin kecil? Karena semakin banyak kesalahan manusia kepada Allah Ta'ala, jadi semakin kecil. Sama Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan batu yang datang dari surga. Itu hajar itu, batu itu warnanya putih ketika turun dari surga. Yang mendampingi Nabi Adam ketika turun dari surga hari Jumat warnanya putih. Diletakkanlah di samping Ka'bah. Ketika diletakkan di samping Ka'bah warnanya putih, karena saking banyaknya manusia yang melakukan kesalahan kepada Allah, akhirnya berubah batu itu hajar. Batu artinya aswad, warnanya hitam. Dan hajar aswad itu asalnya berupa batu, karena seiring zaman mulai zaman Nabi Adam sampai hari kita itu berapa kerajaan yang merebutkan hajar aswad, berapa kabilah yang merebutkan hajar aswad, berapa para nabi dulu yang, karena setiap nabi dan rasul pasti melaksanakan ibadah haji, berapa nabi dan rasul yang telah berlalu, berapa kerajaan telah berlalu, akhirnya tertinggal kepingan-kepingan aja lagi. Itu yang misalnya mengucap hajar aswad itu tidak semuanya itu adalah batu hajar aswad, cuman kepingan-kepingannya aja. Karena apa? Karena ada sebahagian yang mengambil, ada yang memecah, kemudian ada yang zaman Nabi Nuh banjir bandang, kemudian lagi pernah Mekah banjir, macam-macam terjadi berbagai macam setelah berapa ribu tahun. Makanya yang tersisa hajar aswad itu adalah kepingan-kepingan batu yang ditempel di hajar aswad. Makanya namanya adalah hajar batu aswad, warnanya hitam. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mencium hajar aswad, melakukan kesalahan kepada Allah, dan dia nanti hari kiamat akan memberikan pembelaan kepada Allah setiap orang yang mengucap hajar aswad. Banyak orang di Mekah itu hajar aswad itu menjadi rebutan. Makanya mencium hajar aswad kan ada harum-harumnya. Karena badan orang Indonesia ini kadang matanya tidak dibuka ketika mengucap hajar aswad. Yang dikucup apa? Dinding Ka'bah. Ada yang dikucup apa? Kulit Arab. Kenapa? Karena memang ketika hajar aswad ini dalam keadaan luar biasa, orang mengucap hajar aswad itu ada yang hampir pingsan. Makanya orang Banjar ada satu adat yang bagus, orang Banjar biasa orang hulu sungai itu orang muntah biasa, ini ada ojek hajar aswad. Jadi kita bayar dengan inya yang membawa kita sampai mengucap hajar aswad dengan caranya. Padahal awalnya halusnya yang mengucap hajar aswad itu orangnya ada orang Sudan, ada orang Somalia, ada orang Tanzania, ada orang Kenya. Itu badannya besar-besar dan tinggi-tinggi, tapi orang Banjarnya pintar. Suruh kawan wajib hajar aswad. Nah, kenapa? Karena mencari fadilatnya. Barang siapa yang mengucap hajar aswad atau istilah dengan hajar aswad nanti akan menjadi pembelanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hari Jumat tadi yang paling afdal kita lebih dulu datang sebelum khatib naik ke atas mimbar atau sebelum khatib tiba. Itu di antara amaliyahnya. Kemudian yang terakhir di antara amal yang kita laksanakan ketika hari Jumat adalah dengan membaca salah satu surah yang disebutkan oleh Nabi adalah surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ini juz 15 kalau tidak salah. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan malam Jumat atau hari Jumat, surah Ad-Dukhan itu mungkin sekitar 1,5 lembar lah, sampai banyak benar. Yasin lebih banyak. Kalau Dukhan itu 1,5 lembar. Apa yang diberikan oleh Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dirinya diberikan taufik oleh Allah melaksanakan membaca surah Ad-Dukhan, maka Allah akan membangunkan terhadap dirinya rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya amaliyah hari Jumat itu banyak. Makanya kalau kita berusaha beramal atau berusaha ada ibadah-ibadah yang kita sisipkan walaupun sedikit. Malahan ada disebutkan dalam satu cerita, ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala meninggal
Ketika meninggal dunia, ternyata ujar malaikat, ya Allah, ini hamba di mana kemasukan? Neraka atau surga? Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, ketika dia meninggal dunia, rohnya telah terpisah dengan jasadnya, bawa, berikan rahmat di dalam kuburnya dan masukkan ke dalam surga. Akhirnya ditanya oleh malaikat, ya Allah, apa amal hamba ini? Ujar Allah, dia ketika hari Jumat tidak pernah seumur hidupnya meninggalkan membaca salawat kepada Nabi ketika hari Jumat 1000 kali. Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kapan? Hari Jumat. Di luar Jumat terserah 100 atau 50. Tapi yang paling afdal hari Jumat 1000 kali. Kenapa? Karena ada dalam satu cerita yang disebutkan dalam kitab ini juga, Allah akan memberikan rahmat dan memberikan keistimewaan terhadap hamba tadi dengan sebab ia membaca salawat 1000 kali ketika hari Jumat. Ada fadilatnya macam-macam lagi. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mungkin malam satu depan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وفقنا في الدين وعلمنا رزقنا فعمل استقامنا على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.